Halo guys, balik lagi sama gue di Hipotos Channel, dimana gue bakal review figur-figur yang asik-asik keren-keren pastinya di Hipotos Channel. Jadi guys, buat kalian pecinta collectible mainan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, kalau kalian belum subscribe guys, tolong support channel ini dan kalian subscribe di Hipotos Channel, dimana gue bakal review figur-figur yang keren-keren asiknya pasti di Hipotos Channel guys. Jadi bakal banyak figur-figur keren yang akan keluar di sini. Jadi guys, subscribe kalau kalian belum subscribe. Oke guys, hari ini gua bakal melakukan perbandingan, review perbandingan antara Inflame Toys General besar Samcock yang dibuat oleh Inflame Toys. Guys, ini di depan kita udah ada 3 General besar dari Samcock Romance of Three Kingdom yang dibuat oleh Inflame Toys guys. Ini ada General Chow Yun, ini ada General Guan Yu, ini ada General Chang Fei, ini ada kudanya juga masing-masing ya, udah ada semua. Ini ada 3 General besar ini. Dan gua udah review semua karakter ini guys, dari Chow Yun, Guan Yu, Chang Fei ya. Dan kalau kalian mau cek reviewnya masing-masing buat figur masing-masing beserta kudanya, langsung masuk aja guys ke reviewnya, masuk ke channel gua dan masuk ke channel Hipotoys dan langsung cek reviewnya satu persatu. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin secara detail reviewnya apa-apa, karena udah gue bahas semuanya di review masing-masing karakter ini. Yang gue akan lakukan hari ini adalah untuk mengadakan perbandingan guys antara 3 figur yang keren ini gitu. Karena selama waktu gua review masing-masing sebelumnya gitu, itu kita nggak ngebandingin antara satu dengan yang lainnya. Nah, di review kali ini kita akan mengadakan suatu perbandingan di mana gua akan membandingkan antara satu karakter dengan karakter lainnya. Lalu di akhir review ini gua akan kasih tahu kalian gitu ya, menurut gua yang mana yang paling bagus di antara 3 ini guys. Langsung aja masuk guys. Jadi ini adalah General besar Samcock. Untuk kalian kalau kalian mau tahu karakternya tentang 3 ini, kalian baca Romance of Three Kingdom. Itu salah satu novel cerita ternama legenda dari negara Cina Tiongkok. Dan guys, ini yang buat adalah Inflame Toys. Inflame Toys adalah perusahaan yang jujur menurut gua adalah calon pesaingnya Hot Toys gitu ya. Jadi tingkat kualitas detail paint job semua itu benar-benar bisa lawan Hot Toys. Dan dia juga membuat figur ini dalam skala 1:6, 1:6 scale. Jadi benar-benar bisa lawan Hot Toys guys gitu ya. Cuma memang Inflame Toys masih perusahaannya kecil, dibanding sama Hot Toys itu masih kalah besar ya. Jadi kayaknya mereka belum cukup besar untuk bikin figur-figur seperti Marvel, kayak DC gitu, karena itu kan perlu bayar license. Nah, makanya mereka sebagai start untuk awal-awal mereka membuat figur-figur seperti ini, dimana mereka nggak usah bayar license karena ini adalah figur-figur berdasarkan fantasi guys. Oke guys, langsung aja kita masuk ke perbandingan ya. Pertama-tama gue mau melakukan perbandingan begini. Gue mau ngomong secara kasar aja. Jadi kita bisa lihat ya guys ya. Ini perbandingannya, ini 3 ini ya. Sebenarnya ini semua dibikin oleh Inflame Toys. Jadi yang paling pertama dibikin adalah ini guys. Ini si Chow Yun ini warna putih. Habis itu Guan Yu. Habis itu Chang Fei gitu ya. Nah, Chang Fei sendiri sebenarnya ada 2 versi guys gitu ya. Jadi ada satu versi yang pertama adalah versi yang dirilis jadi Chow Yun dulu, abis itu Chang Fei gitu ya. Cuman abis Chow Yun dibuat, ada Chang Fei edisi pertama, abis itu Guan Yu. Lalu udah gitu nggak lama kemudian Inflame Toys merilis edisi kedua dari Chang Fei ini, sama persis sama edisi yang pertama. Bedanya adalah edisi yang kedua guys, yang ini adalah edisi yang kedua. Yang gua punya ini adalah edisi yang paling baru, di mana dia mendapatkan extra head gitu ya. Jadi ada kepala ekstra, di mana extra headnya itu adalah mulutnya kebuka guys. Jadi ini gua akan kasih lihat sedikit. Kalau kalian bisa lihat ini guys, ini kepalanya, lihat, ini mulutnya kebuka guys. Nah, ini adalah extra head yang gua dapat dari edisi yang kedua. Jadi kalau kalian beli edisi yang pertama nggak dapat kepala yang ekstra lagi mulutnya kebuka gini guys, jadi nggak ada. Dan menurut gue ini ekspresinya lebih gahar dibanding yang pertama. Yang pertama itu mulutnya ketutup guys, jadi gue lebih suka yang kedua ini. Jadi yang pertama nggak ada head
dengan mulut kebuka. Tapi kalau yang di edisi kedua ini kalian dapat extra head dengan mulut kebuka. Oke guys, langsung aja kita masuk ya. Menurut gue ini tiga-tiganya keren guys, jujur ya. Gue jujur suka sama Choyun. Menurut gue ini skemanya bagus banget nih, color paintingnya ya. Ini warnanya putih. Kalau Kuan Yu warnanya hijau, ini merah gitu ya. Dan Chang Fei warnanya hitam gitu. Jadi ini putih, ini hitam, ini tengah-tengah gitu ya. Hijau dan merah gitu ya. Makanya menurut gua guys, kalau kalian memang suka Chinese Three Kingdom karakter gitu ya, menurut gua ini figur yang menurut gua sangat layak dikoleksi guys dari Infame Toys, karena gak banyak perusahaan-perusahaan mainan lainnya yang membuat karakter Samkok seperti ini gitu guys. Apalagi skalanya 1:6. Mungkin ada kalau kalian beli statue, tapi statue pun udah lebih mahal, lebih susah. Menurut gue statue itu lebih susah ya perawatannya dibanding action figure. Kedua, nggak banyak gitu. Bahkan kalau kalian beli statue gitu, nggak ada yang jual Kuan Yu, Choyun, Chang Fei gitu. Ini tiga jenderal ini benar-benar 3 sekawan guys. Ini benar-benar 3 sekawan guys. Jadi menurut gue ini sangat-sangat layak dikoleksi ya. Apalagi kalau kalian pecinta Samkok gitu ya. Dan ini menurut gue sangat keren karena ini seperti gue bilang, ini putih, ini hitam, lawannya hitam gitu kan, skema warnanya. Tapi di tengah-tengah ada hijau dan merah gitu. Jadi aduh, warnanya bagus sekali guys gitu ya. Yang gue mau kasih comparison lagi adalah begini. Ini menurut size ya, menurut perbandingan ukuran ya guys ya. Ini sebenarnya kalau secara ukuran bodinya Choyun ini sebenarnya lebih kecil guys dibanding dua ini guys. Lebih kecil dikit gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, mungkin nggak terlalu kentara, lebih kecil dikit. Gue cuma mau kasih tau aja ini lebih kecil daripada yang dua ini gitu ya. Tapi kalau secara badan antara Kuan Yu dan Chang Fei itu kurang lebih sama. Kalau mengenai ukuran kuda, Choyun punya kuda juga sedikit lebih kecil, tapi boleh dibilang hampir sama lah, mirip-mirip lah kudanya sih. Tapi kalau badannya dia memang lebih kecil sedikit gitu guys ya. Karena mungkin di novel mungkin dua ini Kuan Yu dan Chang Fei memang lebih besar, makanya dibikin Choyun sedikit lebih kecil gitu ya. Terus tiga-tiga dapat bendera. Kalian bisa lihat sana warna putih, sini warna hijau, sini warna hitam gitu ya. Dan udah gitu yang paling beda adalah kalau ini Choyun dia dapat jubah perang, ini juga si Chang Fei juga jubah perang, tapi Kuan Yu ini setengah dia pakai kayak kain gitu guys. Nah, terus senjatanya sendiri yang Chang Fei ini kayak ada tombak. Kalau Kuan Yu itu ada golok, dan ini si Choyun ada tombak. Nah, menurut gua guys, kalau gua harus kasih juara gitu ya, skor ya, menurut gue yang paling bagus dari antara tiga ini guys, menurut gue adalah si Kuan Yu. Jadi kalau gue disuruh pilih dari tiga ini mana yang paling bagus, menurut gue Kuan Yu guys. Nah, gue akan kasih tau kenapa ya gue pilih Kuan Yu ya guys. Karena kalau kita lihat ya dari tiga ini guys ya, yang paling beda sendiri adalah si Kuan Yu. Pertama bedanya adalah gini guys, nih kalau kalian lihat ya, yang Choyun kita lihat guys, lihat pakai jubah perang. Lihat yang Kuan Yu, dia ada jubah perang, dia ada kain. Jadi gue demen banget figur yang kalau ada kain-kainnya kayak gini. Ini menurut gue lebih lebih deluxe gitu guys. Dan udah gitu karena gue beli ini figur sama kudanya, sebenarnya dikasih juga jubah ekstra guys. Jadi ini sebenarnya bisa dicopot semua jubah perangnya, terus dia dipakein baju gitu. Tapi gue nggak tahu caranya gimana pasang itu baju, gue nggak tahu gimana caranya, dan gue nggak mau copot-copot ininya karena aduh, gue takut udah copot gak bisa pasang lagi. Jadi dan gue senang banget karena iya, jadi ini ada kain-kain gini, gue bilang bagus banget gitu ya. Dan kita bisa lihat ininya juga, ini topinya juga pakai kain gitu ya. Nah, sedangkan lihat kalau Chang Fei, lihat jubahnya juga jubah perang. Jadi paling beda sendiri adalah Kuan Yu. Nah, terus udah gitu, kenapa gue bilang Kuan Yu yang paling bagus dari semuanya. Selain itu juga, jadi ke satu ya, ini jubahnya udah paling beda sendiri. Dia ada kain, jadi gue bilang keren gitu ya. Kedua, soal warnanya juga menurut gue paling bagus gitu ya. Kuan Yu paling bagus. Kenapa? Karena lihat warnanya hijau terang gitu ya. Nah, ini yang Choyun juga bagus putih, tapi gue bilang ini lebih bagus gitu ya.
Nah, kalau kita lihat Changfei, kita bisa lihat warnanya sedikit pucat, guys. Sedikit pucat. Jadi ini yang waktu di review gue juga ada ngomong ya, ini agak sayang ya, karena dia catnya itu agak sedikit bikin ini karakter jadi kayak kartun gitu. Padahal Changfei itu adalah jenderal yang garang sebenarnya kalau di novel. Jadi ini sangat disayangkan nih menurut gua nih gitu. Warnanya hitam tapi nggak pekat hitamnya gitu, dan terlalu rapih. Jadi dia kayak kartun gitu. Nah, jadi ini yang gue kurang suka ya dari Changfei ini, bener-bener warnanya sangat kurang gitu ya dibanding Kuan Yu. Kuan Yu paling bagus menurut gue. Ini warnanya hijau terang gitu ya, paling bagus lah di antara ini hitam sama putih gitu ya. Bagus gitu. Terus sudah gitu kita juga bisa lihat secara muka. Nah, ini juga yang menurut gue kenapa Kuan Yu paling bagus. Kita kalau lihat guys ini Changfei, kalian bisa lihat kumisnya. Kumisnya itu di scalp. Jadi kumisnya ini nih guys, jenggotnya ini nih di scalp, diukir, dibikin jadi plastik. Itu tuh plastik. Nah, tapi kalau Kuan Yu guys ini lihat, ini bukan di scalp, ini kayak ada bulu, jadi kayak lebih real gitu loh. Maka itu yang menurut gue lebih kerennya Kuan Yu di sana. Udah gitu seperti gue bilang, dia dapat jubah. Walaupun jubahnya gue nggak bisa kasih lihat guys, itu ada di kotaknya, gue nggak buka-buka, dan gue nggak mainin juga. Dan udah di gudang juga, jadi gue nggak bisa kasih lihat. Tapi pokoknya secara material dia lebih lebih eksklusif menurut gue gitu. Ada kain yang, sedangkan yang satu lagi sama yang Changfei sama Chow Yun itu nggak ada gitu loh. Nah, terus udah gitu gue kenapa juga bilang Kuan Yu paling keren lagi. Lalu kita bisa lihat ya guys ya, kayak misalnya contoh secara ini kudanya paling beda sendiri. Kalau kalian lihat di sini guys, kudanya, lihat ini dia ada topeng. Lihat yang ini, nggak ada topeng guys. Kalian bisa lihat ya, cuman kayak ada semacam kayak kencana kayak begini gitu. Nah, sedangkan ini ada topeng. Nah, sebenarnya sih jujur menurut gua lebih keren ada topeng sih guys. Ini sebenarnya kuda Kuan Yu sih gua nggak bilang paling bagus gitu ya. Tapi yang bikin gua suka dari kuda Kuan Yu adalah ini kudanya warnanya paling aneh sendiri guys. Yang ini warnanya hitam, yang ini warnanya putih, yang ini warnanya merah. Nah, jadi warna merah ini keren kalau digabung sama si Kuan Yu. Aduh, jadinya keren banget. Kalau untuk stand alone piece gitu ya, kalau cuman kayak lihat kuda doang, menurut gua kuda Changfei yang paling keren guys, menurut gua, karena warnanya hitam dan gahar banget, dan secara sekilas ya kalau kita lihat dari 3 begini ya, sebenarnya gua merasa ini yang paling gede nih guys. Kudanya paling gede si Changfei punya. Jadi kalau secara kuda, menurut gua kuda Changfei paling bagus. Tapi kalau kita udah gabungin sama figure, menurut gua kudanya Kuan Yu paling bagus karena warnanya bagus. Warnanya coklat campur ini hijau gitu. Jadi kayak tanaman. Jadi sangat-sangat blend in, sangat-sangat bercampur dengan bagus banget gitu ya. Dan begitu paling beda sendiri, nggak ada topeng. Walaupun secara personal gua lebih suka ada topeng gitu ya. Jadi ya menurut gua yang paling bagus kalau gua disuruh pilih Kuan Yu guys. Dan sebabnya adalah karena gua merasa paling beda sendiri. Dia ada kain-kain badannya gitu ya. Menurut gua itu sangat-sangat bikin dia kayak eksklusif. Udah gitu dari 3 ini dia yang paling beda sendiri, makanya dia jadi kayak pemimpin. Udah gitu juga gue suka banget ini jenggotnya semua bulu gitu ya, nggak kayak si Changfei di scalp gitu. Jadi kalau secara kuda paling bagus kuda Changfei, tapi kalau secara figure menurut gue ini guys yang paling bagus si Kuan Yu ini. Sangat-sangat bagus gitu ya. Semua ininya colornya juga paling bagus menurut gue, warna hijau gitu. Keren aja gitu menurut gue. Ya begitu aja sih guys ya. Menurut gue review perbandingannya ini. Semoga kalian suka, dan guys pokoknya kalau misalnya kalian memang suka sama Samkok Legend of the Kingdom gitu ya, menurut gua ini layak banget guys untuk dikoleksi figur ini gitu. Gua nggak tahu apakah Inventus akan rilis figur lainnya dari Samkok, tapi yang jelas di legenda Samkok sendiri 3 ini merupakan merupakan jenderal yang besar lah guys. Ini 3 ini benar-benar jenderal yang mengabdi sama Liu Bei gitu ya. Ini Kuan Yu, Chow Yun, dan Changfei gitu guys. Dan kalau udah disandingin bertiga, wah gagah sekali guys, keren banget. Dan kalau kalian misalnya punya 3 ini, siap-siap bikin lemari khusus, bikin lemari yang besar dikit, karena ini besar dan makan
space guys, makan ruangan ini perlu ruangan yang lumayan besar gitu loh. Dan kalau kalian misalnya mau beli, menurut gua beli sama kudanya, tiga-tiganya gitu. Jadi keren, karena ini kalau digabung sama kudanya, aduh keren banget, bagus banget gitu. Udah gitu kalau misalnya kalian dapat beli kudanya, kalian dapat benderanya tuh yang di belakang sana. Dan itu bikin jadi lebih gagah guys ini. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma beli figurnya nggak dapat benderanya. Ya begitu aja sih guys review perbandingan kali ini. Semoga kalian suka, semoga ini informatif dan juga menghibur. Oke guys, begini aja review kali ini dari Hippotoys. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Dan kalau misalnya sekali lagi kalau kalian suka, tolong guys subscribe, jangan lupa subscribe. Dan oke, nantikan saya di review selanjutnya. Makasih udah nonton, terima kasih waktunya, bye bye.